Hai guys, cuma sekedar mau rangkum beberapa update baru ya tentang kematian Made Sutarini ya, ini yang dimutilasi oleh suami sendiri oleh James Lodewijk Tomatala. Jadi ternyata mereka tuh ketemunya itu, mereka waktu itu si James ini waktu sebagai pasien dan Made ini sebagai perawat. Nah dari situ mereka menikah dan punya 2 anak, 1 perempuan 1 laki. Nah terus yang perempuan ini kuliah di luar negeri, yang cowok di sini lagi kerja masih magang gitu ya sebagai teknik. Nah ternyata setelah usia 40-an itu, jadi James Lodewijk ini ternyata dia mengalami diabetes. Dan you know lah kalau diabetes tuh mengalami gangguan apalah gitu ya, disfungsi sesuatu gitu kan. Jadi itu menyebabkan dia tidak dapat melakukan kewajibannya, nafkah batin kepada Made ini. Jadi itu menyebabkan dia mengalami kecemburuan gitu loh. Jadi curiga terus bahwa istrinya tuh selingkuh gitu, walaupun tanpa bukti nyata. Dan the reason kenapa dia tuh marah, si Made ini nggak pulang-pulang selama 5 bulan, makanya terjadilah peristiwa itu ya. Tapi menurut pengakuan beberapa tetangganya, jadi si James ini memang sering melakukan KDRT terhadap Made ini. Jadi dia suka KDRT selama 30 tahun. Dan Made ini ternyata udah menahannya hanya demi anak-anak mereka gitu loh. Dan pada saat itu selama 5 bulan itu kan si James ini karena tidak bisa memberikan nafkah batin, dia jadi pikir wah jangan-jangan lagi selingkuh sama cowok lain gitu loh. Dan itulah dicurigai, padahal si Made ini ternyata hanya pulang ke rumah saudaranya gitu. Dan pas sampai di akhirnya pulang lah ketemu, nah itu diluapkan semua kecemburuan mereka dia itu, dan supaya kemarahannya kenapa kamu ngilang, kamu nggak pulang 5 bulan itu. Dan terjadilah tadi dicekek lah, terus sampai out ya, terus dia akhirnya dimutilasi gitu. Supaya sebetulnya mutilasi itu tadi mau guburin, tapi dia nggak tahu mau taruh di mana gitu. Setelah mutilasi dia taruh di ember menjadi 10 bagian ya kan. Terus dia bingung kan, udah tua kan, dia nggak tahu mau angkut ke siapa kan, berat. Terus minta tolong tetangganya Edi Suwito, dikasih lihat, Mas Edi ini istri saya udah pulang gitu kan. Mas Edinya kaget, tetangganya pas dilihat ternyata potongan tubuh Made gitu, langsung kabur. Dicegah tadi masih James ini. Akhirnya dia berhasil mengalihkan perhatian si James ini, terus kabur juga akhirnya dia, terus akhirnya ngelapor ke polisi. Dan akhirnya si James ini terpaksa dia merasa bersalah, tidak bisa tidur, dan dia datang sendiri ke polisi ngaku salah gitu kan. Dan sampai saat ini setelah kematiannya dia ngaku dia nggak bisa tidur. Terakhir dia tuh kemarin pingsan, ngaku ambruk gitu kan berapa kali karena diabetes. Mungkin nggak dapat suntikan insulin apa gimana ya, drop gitu loh. Jadi dia ngaku dia nggak bisa tidur karena dibayang-bayangi arwah istrinya itu gitu loh. Ya gimana ya kalau orang udah cemburu dan ini soal ketidakpercayaan, disfungsi apalah ya sesuatu. Nah jadi menyebabkan ya pertengkaran yang nggak ada habisnya, kecemburuan yang seperti ini, dan harus ditangani secara bijaksana kalau nggak terjadi hal-hal yang seperti ini. Apalagi mereka udah tua ya. Lagian kalau orang emosional dan udah KDRT 30 tahun, kalau memang walaupun untuk anak, kalau misalnya nggak cocok ya udahlah, buat apa dipertahankan gitu loh, lebih baik daripada kamu kena korban kan. Ya mungkin bisa jadi pelajaran bagi ibu-ibu sekalian. Jadi kalau punya suami KDRT apalagi bertahun-tahun, ya udahlah, mungkin it's time for you to file a divorce gitu aja, jadi sampai kamu yang jadi korban. Oke, bye bye.